Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar kimia seperti biasanya. Sebelumnya, ibu akan mengabsen dulu. Andini Putri, Bayu Setia Aji, Dika Duwinda. Baik, semuanya hadir ya. Jadi hari ini nihil, bagus sekali. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran koloid ya. Kita kemarin kan belajar koloid. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang contoh-contoh dari jenis koloid dan sifat-sifat koloid dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Coba ibu mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu perbedaan antara larutan, suspensi, juga koloid? Saya, Bu. Iya, kamu coba apa perbedaannya? Larutan sifatnya homogen, koloid tanpa homogen, dan suspensi heterogen, Bu. Iya, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada ya? Iya, jadi larutan itu sifatnya itu homogen. Kalau suspensi sifatnya heterogen, dan koloid itu di tengah-tengah, homogen dan heterogen. Fase dari larutan itu ada 1, fase dari koloid 2, suspensi fasenya 2. Dan larutan itu tidak dapat disaring, koloid dapat disaring dengan penyaring ultra. Kalau suspensi dapat disaring dengan penyaring biasa. Contoh dari larutan apa kemarin? Siapa yang ingat? Larutan gula, Bu. Iya, benar. Kalau contoh koloid itu ada susu, santan, suspensi. Contohnya, ayo, siapa yang masih ingat? Air dan pasir, Bu. Iya, benar sekali. Nah, koloid itu ada banyak sifatnya. Contohnya yaitu sifat-sifat koloid ada efek tindal, gerak Brown, terus muatan koloid, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, elektroforesis, dan absorpsi. Terus kalau untuk jenis-jenis koloid itu juga ada banyak. Contohnya ada emulsi, aerosol, sol padat, emulsi padat, buih padat, aerosol cair, gitu. Nanti akan ibu jelaskan. Jadi hari ini kita akan diskusi. Hari ini kita belajarnya diskusi. Nanti ibu akan menjelaskan slide PPT yang udah ibu buat. Terus ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kalian akan ibu kasih waktu untuk diskusi. Diskusinya itu hanya 20 menit. Selesai diskusi, kalian perwakilan dari setiap kelompok wajib mempresentasikannya di depan kelas. Perwakilan ya. Nanti akan ada 2 kelompok terbaik yang ibu kasih reward. Jadi nanti ibu akan pilih 2 kelompok terbaik. Yang pertama yaitu kelompok belajar terbaik. Jadi nanti ibu akan pantau diskusi kalian. Selama kalian diskusi akan ibu pantau. Nanti akan ibu nilai siapa yang paling bagus saat proses diskusinya, maka akan ibu kasih hadiah atau ibu kasih reward. Terus untuk hasil diskusi terbaik, hasil diskusi kalian nanti yang kalian presentasikan, yang hasilnya terbaik juga akan ibu kasih reward. Jadi nanti akan ada 2 kelompok terbaik. Jadi kalian gak boleh main-main, semuanya harus kerja saat diskusi. Jangan ada yang duduk aja liatin. Dan kalian itu bisa lihat sumbernya dari mana aja, bisa dari modul, bisa dari buku paket, juga bisa dari internet. Kalian boleh pakai handphone kalian. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan sama ibu? Insya Allah paham, Bu. Atau ibu kecepatan ya tadi? Enggak, Bu. Enggak ya? Yaudah, sekarang ibu jelasin ya PPT-nya.
Sistem dispersi. Dispersi itu ada 3, dispersi molekular itu larutan, dispersi kasar suspensi, dan dispersi halus koloid. Dalam koloid itu ada fase terdispersi dan medium terdispersi. Fase terdispersi itu adalah zat yang terdispersikan, contohnya itu misalnya susu. Dan medium terdispersi itu adalah medium yang digunakan untuk mendispersi, misalnya air. Terus di sini ada perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Bisa dilihat kalau larutan itu 1 fase, koloid 2 fase, dan suspensi 2 fase. Larutan itu stabil, koloid sukar mengendap, suspensi mudah menguap. Larutan itu tidak dapat disaring. Kalau koloid tadi ya dapat disaring dengan penyaring ultra. Dan suspensi itu tidak dapat disaring. Larutan sifatnya homogen, koloid tampak homogen, dan suspensi heterogen. Ukuran partikel larutan di bawah atau kecil dari 1 nanometer, sedangkan koloid ukuran partikelnya itu 1 sampai 100 nanometer. Kalau suspensi ukurannya itu di atas atau lebih dari 100 nanometer. Kalau larutan itu sistem dispersi molekular, kalau koloid sistem dispersi padatan halus, dan suspensi sistem dispersi padatan kasar. Larutan itu contohnya tadi larutan gula, air laut. Kalau koloid contohnya ada sabun, susu. Suspensi contohnya campuran air dan pasir. Ini ada contoh dari jenis-jenis koloid. Bisa dilihat nih kan, jenis koloid di sini ada 8. Ada aerosol padat, ada sol padat, emulsi, aerosol cair, emulsi padat, buih atau busa, dan busa padat. Di sini ada juga fase terdispersinya dan medium pendispersinya. Kalau aerosol padat, dispersinya padat. Medium pendispersinya gas. Contohnya di sini asap, debu. Kalau sol, fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair. Contohnya agar-agar. Sol padat, fase terdispersinya padat, medium pendispersinya padat. Contohnya kaca berwarna, emulsi, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair. Contohnya ada susu, santan, krim, dan lotion. Sampai busa padat, di sini fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat. Contohnya di situ ada karet busa, dan batu apung, dan juga lain-lain. Ada banyak contohnya. Ini ada kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam industri kosmetik ada krim, lotion, hair cream, gel, dan lain-lain. Dalam industri makanan dan minuman ada es krim, mayonnaise, agar-agar, susu, santan, sirup, masih banyak lagi. Kemudian dalam industri farmasi ada krim penyakit kulit, sirup obat, minyak ikan, dan masih banyak lagi. Ini sifat-sifat koloid ada 8, yaitu ada efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, dialisis, koloid pelindung, koloid liofil, dan koloid liofob. Efek Tyndall itu adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Ini seperti digambar. Contohnya itu misalnya ini tuh contohnya ada koloid, contohnya susu ya. Susu kita masukkan ke dalam gelas, kemudian kita senterin, maka cahaya dari senter itu akan menyebar. Dia nggak lurus aja, tapi dia menghamburkan. Itu contohnya efek Tyndall. Atau contoh lain misalnya kalau kalian lihat mobil, kalau malam biasanya baru kelihatan jelas. Mobil kalau lampunya itu dihidupkan, maka dia itu cahayanya menyebar, nggak lurus aja. Dia nampak itu kayak partikel-partikel koloidnya. Itu contoh dari efek Tyndall. Kemudian ada gerak Brown. Gerak Brown itu adalah gerak acak. Gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Ini contohnya digambar.
Setelah itu ada elektroforesis. Elektroforesis itu gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Manfaatnya yaitu untuk menentukan muatan partikel koloid, untuk memproduksi barang industri dan karet, dan juga untuk mengurangi pencemaran udara dengan pengendap elektrostatika. Contohnya itu seperti digambar. Seperti itulah contoh dari elektroforesis. Jadi ada sumber listrik, terus di situ ada ion negatif, ion positif, ada air. Di situ gerakan partikel koloidnya karena pengaruh dari medan listrik. Kemudian ada sifat adsorpsi. Sifat adsorpsi itu adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid itu bermuatan. Contohnya di sini koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Di situ dapat dilihat di gambar ada koloid FeOH3, H+ itu FeOH3 itu bermuatan positif karena permukaan dari FeOH3 itu menyerap ion OH+. Selanjutnya ada koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Sini contohnya ada FeOH2, terjadi pengendapan. Kemudian ada dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contohnya yaitu proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Contohnya itu seperti digambar, ada koloid, kemudian ada ion-ion di mana airnya itu nanti keluar dengan ion-ion, yaitu mengganggu kestabilan koloid. Kemudian ada koloid pelindung dan koloid liofil dan koloid liofob. Koloid pelindung itu suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Jadi ketika ditambahkan koloid lain, dia itu tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloidnya. Kemudian ada koloid liofil. Koloid liofil ini koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Dan koloid liofob, koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersi berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan sama Ibu sebelum kalian melakukan diskusi. Ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham? Saya, Bu. Ya, silahkan. Apa itu? Apa aja contoh dari koloid pelindung, Bu? Oh, contoh dari koloid pelindungnya. Contoh dari koloid pelindung itu seperti misalnya ini ya, contohnya gelatin. Gelatin itu kan koloid. Gelatin contohnya yaitu gelatin dalam pembuatan es krim. Jadi gelatin itu ditambahkan dalam pembuatan es krim fungsinya untuk mencegah terjadinya atau mencegah pembentukan kristal es besar atau gula pada pembuatan es krim. Jadi bahan pembuatan es krim itu kan koloid seperti susu, santan, dan gelatin itu juga koloid. Jadi koloid ditambahkan dengan koloid fungsinya untuk melindungi. Jadi gelatin itu fungsinya untuk melindungi agar tidak terjadi pembentukan kristal es besar atau gula pada pembuatan es krim. Contoh lainnya yaitu zat-zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen itu juga termasuk contoh dari koloid pelindung. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Langsung aja kita mulai diskusinya ya. Ibu akan bagi kelompok. Kelompok 1 ada kelompok 2, kelompok 3,
kelompok 4. Udah, sekarang atur posisi duduknya, duduk sama kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Mulai diskusinya. Bebas ya, sumbernya dari mana aja, terserah. Silakan dimulai diskusinya. Baik, waktunya udah habis. Sekarang siap-siap untuk perwakilan dari kelompok untuk presentasi di depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Perwakilannya silakan presentasi maju ke depan. Mulai aja, Bu. Iya, mulailah. Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Kelompok 4. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, semuanya udah tampil. Bagus sekali hasil diskusinya, presentasinya bagus semua. Iya, jadi memang sangat banyak sekali contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan selalu kita gunakan kan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya misalnya pasta gigi, terus ada styrofoam. Banyak sekali. Iya, banyak sekali contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sebenarnya pelajaran kimia ini sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, karena diskusinya udah selesai, sekarang Ibu ingin bertanya sama kalian semua. Apa yang udah kita pelajari hari ini? Apa aja yang udah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, apa aja? Hari ini belajar tentang contoh dari jenis dan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Iya, terus Ibu juga mau tanya, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Belajarnya diskusi, Bu, jadi lebih menyenangkan gitu dan lebih percaya diri gitu, Bu. Kenapa suka belajar diskusi? Iya, Bu, soalnya kalau diskusi ini kan bisa sharing sama teman-teman, bertukar pikiran gitu, Bu. Terus kita materinya itu juga nyari sendiri, jadi kayak lebih ingat dan lebih memahami gitu, Iya, Bu. jadi kalau kita belajar dari diskusi, kita kan lebih banyak cari materi sendiri, terus kita juga sharing sama teman, bertukar pikiran, jadi kita lebih mudah memahaminya. Iya, karena kan kalau kita belajar diskusi, kita sharing, kita lebih mudah memahaminya karena kita bertukar pikiran sama teman-teman kita cari sendiri juga materinya. Terus Ibu juga mau tanya, apa yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Apa aja yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Yang belum kalian ketahui? Nggak ada ya? Insya Allah semuanya udah pada paham ya. Nah, sekarang Ibu mau umumkan 2 kelompok terbaik yang udah Ibu pilih dari tadi. Ya, jadi yang pertama, kelompok belajar atau kelompok diskusi terbaik. Kelompok belajar atau kelompok diskusi terbaik jatuh kepada kelompok 3. Ye, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, perwakilan nggak usah maju ke depan dulu. Nah, terus kelompok hasil diskusi terbaik, yang presentasi terbaik jatuh kepada kelompok 1. Selamat untuk kelompok 1. Semuanya baik ya, semuanya bagus, hasil diskusinya semuanya bagus, presentasinya bagus. Cuma ini supaya lebih memotivasi aja, lebih menambah semangat aja. Ya, selamat buat kelompok 1. Nanti perwakilan dari kelompok terbaik datang ya ke kantor. Rewardnya udah Ibu sediakan di meja Ibu. Nanti bisa diambil bagi-bagi sama temennya ya. Siap, Bu. Karena minggu depan kita udah ujian. Dan untuk supaya kalian lebih ingat lagi, lebih memahami lagi materi ini, Ibu kasih tugas.
Buka di modul halaman 68. Iya, di situ ada tugas, kalian kerjakan tugasnya. Karena kan minggu depan udah ujian, jadi itu wajib dikumpul sebelum ujian. Sebelum ujian harus udah terkumpul di meja ibu. Dikumpulnya sama ketua kelas ya. Ketua kelas, kumpulnya sama ketua kelas, terus ketua kelas yang antar ke meja ibu sebelum ujian ya. Minggu depan udah ujian, belajar yang rajin, belajar sungguh-sungguh. Semoga minggu depan kalian bisa menjawab semua soal ujian dengan mudah dan benar, amin. Dan mendapatkan nilai yang terbaik, amin. Yang paling penting jujur, harus jujur. Mengerjakan ujian itu harus jujur. Baiklah, karena udah selesai, udah habis juga waktu kita ucapkan alhamdulillah hirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.